Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu liman yasha'. Al-ayat. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho Allah dan maghfirahnya. Pada Jumat ini pertama-tama dan yang paling utama kita mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Sang Maha Pencipta yang Maha Pemurah, yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat-Nya. Dari nikmat sehat ini pula waktu kita dan pula nikmat iman dan keislaman yang tiada bisa kita menghitungnya, sekecil apapun. Maka nikmat itu wajib disyukuri. Dan pula bagaimana atas kehadiratnya pula kita bisa menunaikan sholat Jumat yang telah disyariatkan. Ikhwatu iman, bahwasanya ketika berbicara ampunan Allah, maka bagaimana Allah meletakkan dirinya mempunyai ampunan yang sangat luas dan senantiasa dibaca di dalam kitabnya, yakni Al-Quran, bahwasanya ada satu surah yang namanya Surah Ghafir yang menjelaskan awal-awalnya itu tentang ampunan Allah, di mana Allah firman, Ghafirid Dzanbi. Allah itu Maha Pengampun, mengampuni setiap dosa. Artinya begitu luas, begitu besarnya ampunan Allah. Dan Allah mengampuni kepada siapa yang Dia kehendaki. Yaghfiru liman yasha'u
wa yu'adzibu liman yasha, dan mengazab kepada siapa yang ia kehendaki. Akan tetapi bagaimana Allah letakkan di dalam ayat-ayatnya yang senantiasa kita baca bahwa Allah itu Ghafurur Rahim, yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ghafurun Halim, yang Maha Pengampun, Maha Penyantun. Itulah bagaimana sifat Allah, yakni Maha Pengampun. Maka senantiasa seorang hamba haruslah meminta akan ampunannya, bahwasanya Allah juga dikatakan syadidul iqab, yakni siksaannya sangat keras. Tetapi Allah mengatakan pula wa innahu laghafurur rahim, bahwa Allah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini menjelaskan bagaimana ampunan Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala firman. Artinya ini hadis qudsi, hadis yang Allah firmankan, yakni di antaranya ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani farjautani ghafarat laka ala ma kana minka wala ubali. Sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan memohon kepadaku, maka akan aku ampuni engkau. Aku tidak peduli berapapun banyaknya dan besarnya dosamu. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balagot dunubuka ananas samai summas takfartani ghafartulak. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sebanyak awan di langit, kemudian engkau minta ampunan kepadaku, niscaya akan aku ampuni engkau. Ya ibna Adam, innaka lau ataitani biqrabil ardi khataya thumma laqitani la tusrik bi syai'an la ataituka
biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyekutukanku sedikit pun, maka akan aku temui engkau dengan sepenuh itu pula ampunan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadisnya hasan sahih. Maka dalam hadis ini dijelaskan betapa agungnya ampunan Allah kepada seorang hamba, dan bagaimana Allah lah yang berfirman atas ampunannya, bahwa dirinya yang maha pengampun. Allah saat itu pula mengampuni seorang hamba, tak peduli seberapa banyaknya dosa yang ia lakukan. Apakah sebanyak awan di langit, atau sepenuh bumi, maka ketika ia datang mengharapkan ampunan padanya, pada Allah, maka seorang hamba itu akan diampuni. Inilah besarnya, agungnya ampunan Allah, dan juga utamanya kalimat istighfar. Bahwasanya Nabi saja bisa dikatakan 70 sampai 100 kali sehari beristighfar. Apalagi kita yang setiap harinya melakukan dosa, terkadang sengaja atau tidak sengaja. Dosa kita kepada Allah dan kepada makhluknya kita lakukan. Maka senantiasa ketika kita memprioritaskan waktu kita untuk beristighfar, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka itulah tentunya di antara nikmat seorang hamba dalam beribadah, bahwa telah ada jaminan baginya istighfar. Allah menciptakannya hanya untuk beribadah. Maka tentunya bismillah senantiasa Allah mengampuni. Yaghfirud dunuba jami'a, mengampuni seluruh dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan ditegaskan sesungguhnya Dia adalah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Barakallahu walakum. Alhamdulillah, hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatul iman, hadirin sidang Jumat, dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada berbagai pelajaran. Di antaranya yang pertama, berdoa diperintahkan dan Allah menjanjikan doa itu untuk diijabah. Di dalam surah Ghafir pula di ayatnya Allah mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku ijabah untuk kalian. Ini menjelaskan bagaimana betapa doa itu senantiasa Allah ijabah, walaupun pada realitanya bisa jadi doa itu diijabah, pula bisa jadi Allah ganti dengan yang lebih baik, diganti di akhirat dengan yang sempurna, atau dihindarkan dari bencana. Seseorang terkadang tidak sadar ketika dalam perjalanannya dia hampir saja kecelakaan, namun saat itu pula, di saat yang genting itu, Allah menyelamatkan dia saat itu dengan Maha Ampunnya, diselamatkan dari kecelakaan itu. Padahal sudah tipis-tipis dia akan celaka, tapi Allah selamatkan. Itu adalah bentuk ampunan Allah. Yang kedua, bahwasanya ampunan Allah lebih luas dan lebih besar dari dosa seorang hamba jika dia minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Bahwasanya bagaimana ampunan Allah terhadap dosa seorang hamba, ampunannya itu adalah lebih besarnya daripada dosanya seorang hamba, lebih besar daripada dosanya seorang hamba. Karena itulah bahwa seorang hamba terkadang Allah ditutupi kesalahannya, aibnya di bumi ini. Dia telah melakukan dosa, tetapi Allah tutupi. Itu adalah bentuk ampunan Allah. Dan pula di akhirat nanti, seorang hamba boleh jadi mempunyai dosa, tetapi seperti pulpen ditutup dengan tip X, maka dengan kebaikannya itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Artinya dengan wasilah kebaikan seorang hamba diampuni. Yang ketiga, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Dialah semata yang pengampun bagi hambanya yang bertaubat dan beristighfar. Artinya bagaimana kemauan kita menyediakan waktu untuk diri kita meminta ampun kepada Allah. Jangan sampai kita di dalam waktu yang Allah beri itu kita lalai. Dari 24 jam dari usia kita yang sangat pendek, jangan sampai lalai. Wala takum minal ghafilin. Jangan kau termasuk
orang-orang yang lalai. Karenanya kita senantiasa meminta ampun sepertiga malam terakhir, waktu ijabah doa. Kemudian juga waktu sahur adalah waktu ijabah doa. Dan pula saat-saat seperti ini, tatkala tertunaikannya sholat Jumat adalah waktu ijabah doa. Tak boleh seseorang lalai sedetik pun. Yang keempat, di antaranya juga tauhid adalah pokok ampunan dan sebab satu-satunya untuk meraihnya. Bahwasanya tidak akan diampuni dosa satu-satunya yaitu kesyirikan, tatkala dibawa mati kesyirikan itu. Dan Allah firman di hadis yang tadi adalah bagaimana tanpa la tusyrik, tanpa berbuat kesyirikan seorang hamba sedikit pun. Dan yang kelima, membuka pintu harapan bagi ahli maksiat untuk segera bertobat dan menyesali betapapun banyaknya dosanya, karena hidayah taubat adalah karunia Allah yang terbesar. Karenanya sebesar apapun maksiat yang telah dilakukan seorang hamba, maka Allah telah memberikan pada dirinya waktunya, harapannya agar ia senantiasa bertaubat. Kalau saja orang yang membunuh sebanyak 99 nyawa kemudian digenapkan menjadi 100, Allah ampuni. Tentunya kita yang senantiasa berbuat dosa, maka pula seharusnya terus memohon ampunan kepadanya. Karenanya lah bagaimana ampunan Allah betapa besarnya. Dan dikatakan dalam ayatnya, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Tuhanku, berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 118. Itulah yang senantiasa doa ampunan yang harus kita amalkan. Dan yang terakhir, dikatakan pula dalam firman-Nya, afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna wa Allahu ghafurur rahim. Maka mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Maidah ayat 74. Disinilah bagaimana Allah senantiasa mengatakan dirinya Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka lebih pantas seorang hamba itu terus memohon ampunan kepadanya. Maka senantiasa dengan nasihat singkat dalam khutbah ini, semoga terus menjadi dorongan bagi kita untuk beramal solih dan pula senantiasa yang akan menghasilkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qul qumati shalah, qul qumati shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah.
TV yang kosong dirapatkan dan diluruskan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amram min indina. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas sami'ul alim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.
Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.